Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martin Biantedes Budi dengan NIM 253214013, dosen pengampu Nova Lady Simanjuntak. Nah, di sini saya akan menjelaskan Ya, baik. Di sini kita akan membahas sejarah dari abad pertengahan yang dimulai dari tahun 375 sampai 1400 sebelum Masehi. Tabel untuk yang kita bahas kali ini adalah pendahuluan, latar belakang, pembagian materi, musik monofon, musik duniawi, musik polifon, kesimpulan dan sumber. Let's go. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Nama abad pertengahan dipakai oleh beberapa ahli bahasa Latin baru pada abad ke-15, yaitu zaman Renaissance. Mereka bicara tentang Latinitas Mediaevi, yang berarti bahasa Latin dari zaman tengah, yang mereka maksudkan seluruh waktu antar zaman klasik Latin dengan tokoh seperti Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi dan abad ke-15 yang diambil dari buku Sejarah Musik 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Sedangkan di dalam sejarah musik biasanya awal abad pertengahan disamakan dengan peristiwa bersejarah yang mengubah seluruh kebudayaan klasik baik Yunani maupun Romawi, ialah perpindahan bangsa-bangsa, tepatnya transmigrasi Pemgail suku Germania dari Eropa Timur ke Eropa Barat, bahkan sampai Afrika Utara di sekitar tahun 375 sebelum Masehi. Dan akhir zaman abad pertengahan dalam sejarah musik kadang-kadang diundur sampai dengan abad ke-16 karena tokoh-tokoh polifon klasik seperti Giovanni Pierluigi da Plasterina yang sekitar 1525 sampai 1594, serta Orlando di Lasso 1532 sampai 1594 masih digolongkan termasuk abad pertengahan. Nah, kalau berdasarkan kutipan dari sejarah musik 1, penulis tidak mengikuti pendapat yang terakhir ini, maka abad pertengahan di sini diakhiri pada akhir abad ke-14. Ya, pembagian materi di sini yang ingin saya sampaikan itu ada 3 materi. Yang pertama itu musik monofon, kedua musik duniawi, dan ketiga musik polifon. Ya, baik. Kita lanjut. Musik monofon yaitu Gregorian adalah bentuk musik gereja pada abad pertengahan yang hanya memiliki satu garis melodi tanpa iringan alat musik. Musik ini dikenal sebagai nyanyian Gregorian atau Gregorian chants dan digunakan dalam ibadah gereja Katolik. Kalau setahu saya juga itu ada juga dibahas buku Sejarah Musik 1 pada bagian sejarah musik Yunani. Selanjutnya, musik duniawi. Torubandor, Torfere, dan Minnesang adalah bentuk musik non-religius yang berkembang pada abad pertengahan dan bertema kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke musik polifon. Abad pertengahan adalah perkembangan musik yang menggunakan lebih dari satu garis melodi yang dinyanyikan secara bersamaan. Berbeda dari monofon, setiap suara polifon memiliki peran sendiri namun tetap selaras. Baik, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu musik monofon. Dalam istilah monofon termuai kata monosesu, berarti tunggal dalam bahasa Yunani.
dan phoneo berarti berbunyi. Jadi yang dimaksud sesuai dengan istilah musik monofon ialah suatu jenis musik yang terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun juga. Kalimat tanpa iringan apapun juga ini benar-benar perlu dicantumkan supaya monofon ini dapat dibedakan dengan jelas dari melodi. Dalam istilah monofon termuai kata nanti akan saya tambahkan beberapa gambar di monofon, tapi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Duniawi sejajar dengan perkembangan musik Gregorian, musik polifon yang umumnya bersifat rohani atau untuk keperluan ibadah. Terdapat pula profan, musik liris abad pertengahan, musik pada akhir abad 11, terdiri dari musik Torpondor di Prancis Selatan dan satu abad kemudian dilanjutkan musik Torfere di Prancis Utara serta nyanyian Minnesänger di Jerman. Baik, selanjutnya gerakan ini mencapai puncaknya di sekitar tahun 1200 dan makin menghilang dengan surutnya kaum kesatria klasik pada abad ke-13. Seni vokal duniawi baru adalah lawannya untuk perkembangan seni vokal rohani yang memakai Sulawesi Sanjak dan Sulawesi Baik, Hitme dan Kondutus. Baik, untuk di Peritani, bentuk pembawaan yang kuno di mana tiap ayat dinyanyikan dengan lagu yang sama, termasuk di dalamnya chanson de geste, epos atau cerita tentang pahlawan dalam ayat panjang tanpa bait tertentu, tapi dengan potongan-potongan tiap potongan terakhir dengan cangkok yang khas. Contohnya lagu Roland Die 80, yaitu kedua bait. Potongan-potongan tadi disusun secara teratur dengan jumlah ulangan tertentu dalam tiap ayat atau bait. Selanjutnya Raut Urenge, bait dengan 3-5 baris ditambahkan refren, bait yang dinyanyikan oleh solis parensnya yang dibawa oleh penonton. Baik, selanjutnya Torubandor. Torubandor bukanlah musik jalanan sembarangan, melainkan seniman yang terlatih yang secara sadar mengolah lagu mereka berdasarkan prinsip-prinsip retorika klasik. Seni retorika membagikan pidato menjadi beberapa bagian, dan para torubandor menerapkan bagian-bagian itu dalam struktur lagu mereka untuk tujuannya estetika dan persuasif. Selain itu, teoretikus musik abad pertengahan menciptakan sistem genre yang berbeda, yang masing-masing dengan topik dengan gaya tertentu, misalnya cinta, yang juga dipengaruhi oleh retorika. Akhirnya retorika membantu mengikat puisi dan melodi menjadi kesatuan artistik yang efektif untuk menyenangkan dan memikat pendengar, yang dikutip dari Abraham tahun 2010. Selanjutnya masuk ke Torfere. Tradisi Torfere menghasilkan lebih dari 4.000 syair dan sekitar 2.000 lagu dengan banyaknya tokoh penting yang berkembang dalam 3 fase. Fase pertama 1150 sampai 1200 ditandai oleh tokoh-tokoh awal seperti Chardin de Troyes, Richard Lowerhurst, Blondel de Nels, yang meletakkan dasar-dasar puisi dan lagu duniawi berbahasa Prancis Utara. Fase kedua 1200 sampai 1250 menampilkan figur
seperti Canon de Bethune, Gazelle Bosde, Unlimus Sten, Cibau 4 dari Kampanger, serta Rate de kunci yang memadukan unsur lagu nyanyi dengan karya religius melalui kontrafaktur. Fase ketiga, berbagai rondeaus, Jeus Partis, dan drama musikal seperti Jeu de Marion pada abad ke-13 mungkin dilembagakan melalui persatuan penyanyian kota, sehingga improvisasi berkurang dan digantikan oleh aturan serta kompetisi formal. Baik, kita masuk selanjutnya, yaitu Minasang. Pada pertengahan abad 12 muncullah lirik dengan bahasa Jerman kuno. Karena isi pokoknya asmara, maka disebut Minnesang. Seperti halnya di Prancis, begitu pula di Jerman. Lirik ini ditangani oleh kaum bangsawan, kesatria, serta petugas bukan bangsawan yang berbakat. Waktu kuasa kaum kesatria berakhir dan kota-kota berkembang, maka Minnesang diganti oleh Meisterstang yang ditangani oleh masyarakat kos. Selanjutnya, polifon. Musik polifon adalah jenis musik yang menggunakan lebih dari satu suara yang terdengar secara bersamaan. Pada abad 9 hingga ke abad ke-11, perkembangan bentuk awal musik polifon yang disebut organum, yakni musik dengan satu suara pokok yang diiringi oleh suara tambahan. Perkembangan ini dipusatkan di Biara Santo Martial di Prancis dan kemudian dilanjutkan oleh Sekolah Notre Dame di Prancis sebagai pusat penting musik gereja. Selain itu, musik vokal juga berkembang pesat di berbagai wilayah Eropa seperti Jerman, Spanyol, dan Inggris, di mana teknik vokal serta gaya paduan suara terus berevolusi dan menjadi bagian penting dari budaya musik Eropa. Di samping itu, musik vokal, musik instrumental turut mengalami perkembangan dengan semakin beragamnya alat musik dan teknik permainan instrumen pada masa tersebut. Kita masuk kesimpulan. Sejarah musik abad pertengahan menunjukkan bahwa musik berkembang seiring dengan peran besar gereja dan kehidupan sosial masyarakat Eropa. Pada awal periode ini, musik didominasi oleh musik sakral yang bersifat monofonik, terutama nyanyian Gregorian yang berfungsi sebagai sarana doa, ibadah, dan penyatuan spiritual. Musik tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga alat penting dalam pembentukan tradisi keagamaan dan pendidikan musik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya musik polifon yang kini memperkaya struktur musikal melalui penggunaan lebih dari satu suara secara bersamaan. Inovasi ini telah melahirkan bentuk-bentuk baru seperti organum dan beberapa berkembang pesat di pusat-pusat intelektual seperti Biara Santo Martial dan Sekolah Notre Dame di Prancis. Bersama dengan itu, sistem notasi musik juga mengalami kemajuan sehingga memungkinkan karya-karya musik ditulis, dipelajari, dan diwariskan secara lebih sistematik. Selain musik gereja, musik sekunder turut memainkan peran penting melalui tradisi troubadour, rovere, dan
minasang yang berkembang di berbagai wilayah Eropa. Tradisi ini mencerminkan kehidupan duniawi, cinta, dan nilai sosial masyarakat pada zaman itu. Dengan demikian, musik abad pertengahan menjadi fondasi penting bagi perkembangan musik barat selanjutnya karena meletakkan dasar-dasar teori, notasi, dan bentuk musikal yang terus berkembang hingga era Renase dan sesudahnya. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya kita paham sendiri. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Saya Mas Muhammad Tajasudin pamit undur diri.